Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atifa Eviolina dengan NIM 21053056. Nah, kali ini kita akan belajar materi kelas 12, yaitu tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Di mana tujuan pembelajarannya yaitu 1. Teman-teman atau peserta didik mampu memahami mengenai definisi akuntansi dan manfaat akuntansi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan mengenai siapa saja pengguna atau pemakai informasi akuntansi. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan mengenai bidang-bidang akuntansi. Nah, untuk pengenalan awal, mari kita simak video berikut ini. Hai, perkenalkan, aku seorang akuntan di suatu perusahaan ternama di kotaku. Karena aku seorang akuntan, pekerjaanku berupa mencatat, menggolongkan, merangkum atau membuat ikhtisar, dan menyusun laporan semua data transaksi keuangan dari perusahaanku. Sama seperti ibumu yang memiliki catatan keuangan, aku juga memiliki catatan atau laporan keuangan. Bedanya jika ibumu berupa keuangan keluarga, sedangkan aku keuangan perusahaan. Laporan keuangan suatu perusahaan atau catatan keuangan keluarga sebenarnya adalah bagian yang tidak terpisah dari akuntansi. Akuntansi dipakai hampir di seluruh perusahaan dan menjadi bagian yang penting loh. Oleh karenanya, kamu perlu mempelajari apa itu akuntansi. Dari segi bahasa, akuntansi disebut to account, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dalam sejarahnya pada tahun 1494, Luca Pacioli atau yang lebih dikenal dengan Bapak Akuntansi Dunia ini mempublikasikan buku yang di dalamnya berisi pembukuan untuk para pengusaha mengenai pembukuan berpasangan. Dari situlah akuntansi mulai dikenal. Sedangkan di Indonesia, akuntansi berkembang sekitar tahun 1642, tepatnya pada zaman VOC. Dalam akuntansi, ada kualitas informasi akuntansi yang harus diperhatikan, di mana informasi keuangan akan bermanfaat bila memenuhi 7 kualitas. Di antaranya, informasi keuangan harus relevan, dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, lengkap, dan juga mempunyai daya banding yang berarti dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Setelah kita menonton video tadi, kita udah tahu nih pengertian akuntansi. Nah, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to account, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengelola atau pengurus dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Pengertian akuntansi dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama dari segi bidang ilmu akuntansi. Akuntansi merupakan keseluruhan pengetahuan yang bersangkutan dengan fungsi menghasilkan informasi keuangan dari satu unit usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, dari segi proses atau kegiatannya. Suatu kegiatan pencatatan, penyortiran, penggolongan, pengikhtisaran atau peringkasan, dan penyajian transaksi keuangan dari suatu unit organisasi tertentu dengan cara-cara tertentu. Akuntansi sering disebut sebagai language of business karena akuntansi memberikan informasi yang dapat digunakan baik oleh pihak internal dalam menjalankan operasi perusahaan maupun pihak eksternal dalam menilai kinerja dan kondisi ekonomi perusahaan. Materi selanjutnya yaitu tentang pemakai informasi akuntansi. Nah, siapa aja sih pemakai informasi akuntansi? Yang pertama, pimpinan perusahaan. Yang kedua, pemilik perusahaan. Ketiga, karyawan. Keempat, investor. Kelima, kreditur. Keenam, pemerintah. Yang pertama,
Pimpinan perusahaan. Laporan keuangan diperlukan adalah untuk menyusun perencanaan perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan, atau menentukan kebijaksanaan yang dijalankan pada masa yang akan datang. Yang kedua, pemilik perusahaan, di mana pemilik perusahaan ini membutuhkan laporan keuangan atau informasi keuangan apabila adanya pemisahan kekayaan antara pemilik dengan kekayaan dari kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu karyawan, di mana dibutuhkan informasi keuangan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memberikan balas jasa, yang di mana ada gaji, bonus, pensiunan, akses, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu ada investor, di mana membutuhkan laporan keuangan untuk mengevaluasi pendapatan yang diperkirakan akan dapat diperoleh dari investasinya. Hal ini berarti bahwa investor harus memberikan analisis atas laporan keuangan perusahaan yang akan dipilih sebagai tempat penanaman modalnya. Atau tujuan membutuhkan informasi keuangan atau laporan keuangan ini yaitu untuk mengambil keputusan apakah ia harus menambah investasinya, mengurangi investasinya, atau mempertahankan investasinya sebesar investasi awalnya. Kelima, ada kreditur, di mana membutuhkan informasi keuangan atau laporan keuangan untuk memutuskan apakah calon nasabah dapat membayar pinjaman beserta bunganya tepat pada waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, ada pemerintah. Nah, pemerintah juga memerlukan laporan keuangan, yaitu untuk menyusun pendapatan nasional atau untuk menetapkan kebijaksanaan pajak. Nah, itu tadi penjelasan tentang pemakai atau pengguna dari informasi akuntansi. Materi selanjutnya yaitu tentang bidang-bidang akuntansi, di mana bidang-bidang akuntansi ini ada 8. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan berkaitan dengan akuntansi untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan, di mana ia berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Yang kedua, pemeriksa akuntansi, di mana bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan, di mana tujuan utama dilakukannya pemeriksaan adalah agar informasi akuntansi yang disajikan dapat lebih dipercaya, namun dengan tujuan-tujuan lain yang dapat dicakup. Yang ketiga yaitu ada akuntansi biaya, di mana akuntansi biaya ini menekankan pada penetapan dan kontrol atas biaya. Fungsi utama akuntansi biaya ini adalah mengumpulkan dan menganalisa data mengenai biaya-biaya, baik biaya yang telah maupun biaya yang akan terjadi. Yang keempat, yaitu ada akuntansi manajemen. Titik sentral dalam akuntansi manajemen ini adalah informasi untuk manajemen perusahaan. Kegunaan akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, ada akuntansi perpajakan. Laporan akuntansi yang digunakan untuk tujuan perpajakan berbeda dengan laporan untuk tujuan lainnya, disebabkan oleh berbedanya konsep tentang transaksi dan kejadian keuangan, metode pengukuran, dan cara pelaporannya. Yang keenam yaitu adanya sistem akuntansi, yaitu merupakan bidang khusus dalam penyusunan serta pelaporan dari suatu sistem. Yang ketujuh, adanya anggaran perusahaan, di mana anggaran perusahaan ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu, di mana di masa datang, serta analisa dan pengontrolan. Nah, yang terakhir adanya akuntansi pemerintahan, di mana akuntansi pemerintahan ini mengkhususkan dirinya dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang ada di badan pemerintahan. Nah, mereka menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara.
Nah, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.